Hai semua, kembali lagi dalam acara Ninja Makan. Hari ini saya akan mengajak makan salah satu narasumber bos asuransi. Boleh perkenalkan Pak? Perkenalkan, nama saya Kurniawan Makmur. Saya bergerak di bidang asuransi kerugian. Saat ini saya pegang beberapa perusahaan asuransi. Salah satunya ada Great Eastern, ada asuransi Harta Aman Pratama, ada asuransi Intra Asia. Dan masih ada beberapa perusahaan yang saya nggak bisa sebutin satu persatu, kan terlalu banyak. Gitu aja. Lebih ini apa ya Pak? Asuransi apa Pak? Kebanyakan kita tergantung kapasitas asuransi masing-masing. Saat ini untuk kendaraan saya pakai asuransi Harta Aman Pratama, di kendaraan ya? Ya, juga AIA, asuransi Intra Asia. Dan satu lagi Great Eastern punya Singapura. Khusus untuk properti. Oh, berarti Pak Kur tapi lebih ke asuransi kendaraan gitu ya Pak ya? Apa Kita lebih pada banyak asuransi kerugian. Karena asuransi kerugian itu mencakup banyak sekali jenisnya. Ada kendaraan, properti, motor, kargo. Oh, kargo ada juga? Liability, dan banyak sekali jenisnya. Oh, banyak sekali ya? Tergantung kebutuhan. Udah berapa lama Pak Gur kalau boleh tahu terjun di dunia asuransi? Baru Pak Cin, 16 tahun. Aduh, 16 tahun? 16 tahun lama banget Pak? Baru lah Pak, masih banyak senior-senior yang lebih dari 20 tahun. Bisa cerita Pak, selama 16 tahun mungkin suka dukanya di dunia asuransi Pak? Kalau suka duka sudah biasa ya, dimarahin sama nasabah, dimarahin sama tertanggung. Itu dukanya ya? Yang penting setiap masalah itu kita hadapi dengan tenang. Karena cara respon kita ya, karena kita tidak bisa memenuhi 100% kebutuhan nasabah. Tapi minimal 90% kita bisa penuhi. 90%. Ini dari dukanya mungkin ya. Kalau dari sukanya Pak Gur bisa cerita Pak Gur mungkin. Dulu saya tidak pernah terpikirkan pekerjaan apa yang kita bisa menolong orang. Ternyata setelah saya jalani sekian tahun demi tahun pekerjaan ini, kita bisa menolong orang dan saya suka cerita pada saat orang ada musibah, apa yang saya bisa bantu. Oh, ternyata berarti secara nggak langsung dari asuransi Pak Kur jadi bisa membantu seseorang berarti Pak? Secara tidak langsung saya bantu orang walaupun bentuknya asuransi. Bentuknya asuransi. Karena masyarakat sekarang, dulu orang sudah berpikir asuransi seperti apa ya, sekarang kalau mereka tahu asuransi itu penting banget sekarang ya, benar sih. Karena alihkan semua resiko itu ke asuransi. Semua diasuransiin semua lebih ini ya. Hari ini makin lama makin tahun ke tahun Jakarta makin macet, makin padat, segala resiko sering terjadi. Daripada kita pusing-pusing, kenapa kita nggak alihkan semua resiko itu ke asuransi? Jadi lebih nyaman, kita juga bisa lebih nyaman, terus risiko misalnya kayak kehilangan, kebakaran kita bisa mendapatkan rugi Pak ya dari asuransi itu. Semua itu selama itu bukan akibat disengaja, itu cukup menjamin sekali dan sangat-sangat kita tidak perlu khawatir dengan apa yang hasil kita punya. Ada hasilnya benar ya. Contoh, ketika kita pergi keluar kota, suatu saat ada terjadi musibah, kebakaran atau apa, kita nggak perlu panik buru-buru pulang. Toh semua aset sudah kita asuransikan. Mobil kita asuransikan, rumah kita asuransikan, motor kita asuransikan, termasuk diri sendiri. Termasuk diri sendiri? Iya dong. Masa kita rumah berani, diri nggak berani? Benar sih, benar. Kalau sakit sekarang nggak murah loh. Iya. Sakit sekarang apalagi masalahnya masalah duit ya. Pak Kur mungkin bisa cerita misalnya cara Pak Kur meyakinkan orang buat bisa membeli asuransi bagaimana Pak? Kadang selama ini saya lebih banyak dari referensi teman dan kawan-kawan. Oh, kawan lebih banyak referensi. Prinsipnya jangan pernah bohongin nasabah gitu. Jangan beri yang asal-asalan. Berarti lebih menjaga kepercayaan nasabah kepada kita ya Pak Kur. Selama 16 tahun ini mereka lebih senang mereferensikan saya kepada teman-teman. Jadi hubungan baik itu tidak bisa sekedar hanya kita jual, kita terima income, hilang. Masalah muncul, kita hilang. Mati, entah kita nggak mau angkat telepon. Berarti kayak lari dari tanggung jawab Pak ya? Iya. Berarti kita bertanggung jawab atas apa yang ibaratnya polis yang udah dibeli sama nasabah Pak ya? Ya, walaupun customer itu nasabah marah, ya kita harus hadapi. Pernah Pak sampai nasabah marah gitu? Saya pernah dibawain Ambon 7 orang ke kantor. Waduh, itu gara-gara Pak? Hanya mobil hilang. Mobil hilang. Ceritanya bisa dibawain Ambon gimana Pak? Dulu pernah, contohnya Pak Acin punya kendaraan. Mobil kendaraan itu Pak Acin kembalikan ke kantor. Iya. Pak Acin asuransikan kendaraannya itu.
Tapi karena Pak Acin sudah tidak bekerja di kantor, Pak Acin kembalikan ke kantor mobilnya. Iya. Kantor alihkan lagi kendaraan itu kepada kawan Pak Acin. Mobil itu murni hilang. Murni hilang. Murni hilang. Tapi secara hukum asuransi, Pak Acin sudah tidak berhak lagi. Oh, karena Pak Acin sudah kembalikan kepada pemilik mobilnya. Oh. Mobil itu memang murni hilang. Si pemilik merasa mobil saya hilang. Kok kenapa tidak diganti? Dia bawain saya Ambon, Pak. 7 orang. Saya kan dulu. Itu gimana? Pak Kurniawan cara menghadapinya gimana? Sampai saya diskus sama pimpinan. Pimpinan bilang, tenang Gur, nggak usah khawatir. Saya bilang sama kawan saya, sudahlah Pak, pulang aja, ini urusan sepele, saya bilang. Dia dengan gayanya, benar mobil itu hilang, tapi secara hukum asuransi, itu udah nggak berlaku ya. Berlaku, karena apa? Pak Acin yang beli asuransi. Mobil itu memang milik perusahaan, tapi karena Pak Acin sudah tidak bekerja, Pak Acin kembalikan secara hukum. Secara legal udah iya. Karena sudah dikembalikan dan Pak Acin pun yang beli. Memang mobil itu hilang, tapi secara hukum tidak. Nah, mereka debat, minta tolong. Tapi ketika saya jelaskan, Pak, biar saya bereskan sama perusahaan. Ujung-ujungnya kita kasih kebijakan. Mobil itu tidak diganti full, cuma 60%. Sampai 60%. Tapi bersyukur daripada nggak diganti. Itu dari kebijakan perusahaan, Pak ya. Iya. Sebenarnya kan udah nggak bisa lagi ya. Karena ketidakmengertian konsumen dalam hal ini ya, tidak diedukasi. Tapi konsumennya akhirnya jadi mengerti jadi ini. Itulah suka dukanya. Pak, ini kan acaranya Acing ngejak makan, Pak. Sambil makan kita sambil ngobrol, Pak. Boleh dong. Ini mungkin Pak Gur mau yang mana, Pak Gur? Aduh. Nah, ini sambil makan, kita makan gorengan ini dari GoSpot, Pak Gur. Dikabarin Pak Gur. Iya. Saya makan ya? Boleh Pak Gur. Kita sambil di review rasanya gimana, Pak? Ini nuggetnya. Gimana rasanya, Pak? Oke, renyah. Juga kejunya oke. Berasa di lidah. Berasa di lidah ya. Berarti ini harus dicobain dong, Pak. Boleh. Mungkin teman-teman kalau mau ini boleh cobain. Kita boleh rekomen buat kawan-kawan di GoShop. Oh iya, boleh. Yang paling berkesan maksudnya pencapaian Pak Put selama 16 tahun bisa dapat reward apa gimana, Pak? Ya, puji Tuhan ya. Setiap tahun kita keliling dunia. Keliling dunia, Pak? Udah sampai mana aja, Pak, kalau bisa cerita, Pak? Lumayan. Tidak apa, Pak Pur mungkin bisa cerita biar teman-teman kan mungkin bisa termotivasi, Pak, apalagi yang di dunia asuransi. Bisa sampai mana, Pak? Maksudnya yang paling jauh? Kita sampai ke Alaska sudah. Oh, sampai Alaska sudah? Oh, itu jauh banget dong, Pak. Kita ke Hawaii sudah. Hawaii sudah. Ke Norwegia. Dulu pun saya tidak pernah mimpi ya. Lihat salju, naik anjing kutub. Oh, yang kutub yang kayak di TV yang kayak naik rusa kutub, naik jet ski di salju. Ya puji Tuhan, semua sudah. Tapi nggak pernah terlintas dulunya sampai bisa sampai titik itu, Pak. Naik helikopter nggak pernah? Sudah. Sudah juga naik helikopter. Oh, berarti perjalanan prosesnya panjang juga, Pak. Buat teman-teman mungkin pekerjaan agen itu sederhana ya. Tapi ketika kita bisa menolong orang, kita fokus, Tuhan ganti dengan reward tadi. Lebih banyak lagi ya. Saya bisa bawa satu keluarga, semua keluarga saya, anak-anak saya pergi jalan-jalan. Setiap tahun. Wah, ini pencapaiannya berarti sungguh luar biasa, Pak ya. Itu, Pak, karena selama kita benar ya, jangan bohongin orang, jangan pakai premi orang, jangan lari dari masalah. Teman akan mereferensikan, mengenalkan, ini yang saya pegang. Oh, itu yang dipegang Pak Pur ya? Dengan benar, banyak orang dapat premi, ada masalah lari. Iya, banyak kan agen-agen sekarang, ibaratnya kita nggak usah sebut brand lain, maksudnya mereka hanya mengejar orang masuk, dapat premi, nggak lama udah nggak kerja lagi. Itu kan yang bisa bikin konsumen maksudnya kesel, Pak. Nggak ada tanggung jawab sebagai agen buat ngurusinnya gitu. Itu yang ini ya. Ya itu mungkin buat mereka hanya sekedar coba-coba. Tapi karena saya merasa saya cocok dengan pekerjaan ini dan saya lakukan tahun demi tahun, toh saya nolong orang, kenapa tidak? Mana ada pekerjaan bisa nolong orang? Benar. Dapat uang, nolong orang, bisa keliling dunia. Bisa keliling dunia lagi. Wah, itu udah komplit banget, Pak ya. Jadi betul. Mungkin Pak Pur juga bisa cerita maksudnya selama di dunia asuransi ini kan Pak Pur maksudnya udah tahu tuh seluk-beluknya. Mungkin Pak Pur bisa bagi tips sama teman-teman yang lagi pengen cari asuransi, gimana Pak? Tipsnya, Pak? Sebenarnya asuransi itu simpel. Buat saya, jangan pernah melihat brand.
Jangan melihat brand atau merek. Hmm. Lihatlah siapa agennya yang bisa tolong kita. Karena kadang-kadang generasi Y sekarang kan cari gampang. Mereka tinggal buka di internet, tinggal pilih. Kadang-kadang waktu ada masalah, mereka harus cari dengan mesin. Pencet nomor telepon 1234, operator berbicara. Sedangkan generasi yang seperti saya ini banyak loh yang tidak mengerti teknologi. Iya. Hubungan. Ketika ada masalah, mereka tinggal cari kita, dan kita bisa bantu. Berbeda ya pola pikir generasi yang sekarang dengan generasi sebelumnya. Itulah perbedaannya. Makanya kenapa saya bilang tadi, kalau yang benar-benar jangan tidak pernah angkat telepon. Jangan lari dari kenyataan. Berarti 24 jam standby dong, Pak Gur? Oh tidak, jam kerja. Jam kerja ya? Saya tidak pernah handphone saya 24 jam. Dulu 24 jam, 10 tahun sebelumnya, saya tidak 24 jam. Oh dulunya ya? Karena apa? Seringkali nasabah kita jam 12 malam, jam 1 malam, dia mabuk. Dia mabuk, tabrak orang, atau tabrak marka jalan, Dia telepon, dia panggil kita. Kayak gitu Pak Gur gimana Ya, responnya? Responnya besok pagi saya hubungi. Besok pagi dihubungi. Karena mengganggu keluarga. Tapi mereka konsumen bisa ngerti Bang maksudnya? Dan akhirnya konsumen pun mengerti jam kerja ataupun dia cukup besok pagi saya hubungi Pak. Besok pagi. Ya. Selama di dunia asuransi yang Pak Kur ada pengalaman unik yang nggak terlupakan Pak? Misalnya ngurusin customer kan, konsumen gitu Pak? Pengalaman uniknya ya kadang ketika kita bisa menolong orang yang sedang kesusahan, rumahnya kebakaran, dia salah membeli asuransi. Nah di saat itulah gunanya kita. Pasti. Kadang bukan karena murah atau mahalnya, kita harus edukasi. Pak, ini preminya ini loh, produknya ini loh. Kadang nasabah suka berpikir mahal Kur, buat saya nggak apa-apa kalau belum jodoh. Kita edukasi tapi mereka responnya mahal gitu. Kadang-kadang tidak salah, nasabah kepingin premi murah, fasilitasnya maksimal gitu. Secara ini nggak mungkin ada lah ya secara. Jadi biar bagaimanapun kadang-kadang setiap asuransi punya produk andalan masing-masing. Kadang kita tidak bisa membandingkan satu produk dengan produk lain karena setiap perusahaan asuransi punya produk yang berbeda-beda. Disitulah kenapa saya bilang produk saya mungkin mahal, tapi covernya lebih luas. Mungkin ada perbedaan dengan asuransi yang serupa ya, tapi ada nilai lebihnya yang punya Pak Kur ya gitu. Contoh, Foto 2000 berikan bukti. Kami memberikan bukti, bukan janji. Saya juga pakai. Kur memberikan bukti, bukan janji. pakai juga gitu. Iya. Orang banyak berikan janji bukan bukti. Saya berikan. Itu bisa dicontohin Pak Gur, maksudnya dengan masalah kayak gitu. Kita berikan bukti bukan janji, itu pernah. Sudah sampai 16 tahun ini ya, saya bilang walaupun saya dua perusahaan asuransi yang brandnya tidak ternama, sampai hari ini mereka percaya. Mereka percaya. Dan yang saya jual diri saya, bukan asuransi. Kalau asuransi ada berbagai macam asuransi terkemuka bermerek brand, kita nggak bisa lawan mereka. Tapi diri saya yang saya jual. Makanya HP hari ini mereka tahu, saya tahunya kamu Kur. Saya tidak mau lihat asuransi. Berarti Pak Kur lebih menjaga hubungannya ya, hubungan sama customernya itu ya, yang itu menjadi value sendiri ya Pak ya? Disinilah nilai jual kita benar-benar kita jual kepada mereka untuk meyakinkan. Bukan brand. Banyak anak-anak muda, mereka hanya menjual merek terkemuka asuransi. Karena mereka nggak percaya diri. Iya, benar. Nah, kadang-kadang saya ajarkan kepada teman-teman, buat mereka nggak yakin dengan dirinya. Lebih pada brandnya, saya tidak. Kalau Pak Kur beda, lebih yakin diri sendiri dulu, baru bawa brand kita gitu ya masuknya. Sampai saat ini, nasabah kami, Kur asuransinya apa? Sudah, saya ikut. Saya tahunya kamu. Berarti itu saya jual dari 16 tahun yang perjalanan itu yang Pak Kur jaga, hebatnya tanggung jawab nama baik Pak Kur, jadi mungkin teman-teman itu jadi bereferensi ya Pak. Sering teman-teman nasabah sudah bayar, premi tidak dibayarkan. Sering teman-teman premi dibayarkan, ada masalah, lari tanggung jawab. Dan banyak hal-hal lain yang mungkin karena mereka belum atau kurang mendapat pengalaman, sehingga mereka ketika ada masalah mereka belum siap. Ya mungkin karena saya udah terbiasa, akhirnya ya buat saya ya kita tidak bisa lari kalau kita mau tumbuh. Makanya puji Tuhan
sampai hari ini ya setiap tahun Tuhan kasih saya keliling dunia. Itu dia itu. Oh, Pak Kur nih kayaknya 16 tahunnya tuh udah ini banget ya, udah maksudnya udah legend ya, udah sesepuh ya Pak Kur. Tidak lah, masih banyak senior-senior saya kok. Oke Pak Kur. Oke, saya terima kasih Pak Kur atas waktu yang udah diberikan untuk diskusi sama saya. Ntar mungkin teman-teman bisa mendengar berbagi cerita Pak Kur gitu. Terima kasih banyak Pak Kur. Terima kasih Pak Jin. Selamat sore. Oke teman-teman, tadi pembicaraan saya dengan salah satu pakar asuransi. Sampai ketemu dalam acara Acin Ngajak Makan berikutnya. Bye.